Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Stefan Litatia, NIM 18504-155. Baik, dalam video kali ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pemodelan matematika. Dengan judul yang saya pakai di sini, pemodelan matematika dalam optimalisasi produk pengolahan susu segar. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Baik, yang pertama di sini kita masuk pada pendahuluan. Susu merupakan salah satu produk pangan hewani yang sangat diperlukan untuk kehidupan manusia, selain daging dan telur. Susu merupakan sumber protein hewani yang paling lengkap kandungan nutrisinya, bahkan dalam batas-batas tertentu sangat diperlukan untuk menopang kehidupan pokok, aktivitas sehari-hari maupun reproduksi. Peningkatan kesejahteraan, pendapatan, dan pendidikan masyarakat berdampak pula terhadap peningkatan permintaan susu dan produk olahannya. Adanya peningkatan permintaan susu mendorong pertumbuhan perusahaan yang dapat mengolah berbagai macam jenis produk yang berbahan dasar susu. Perusahaan tersebut pada umumnya menginginkan keuntungan dari hasil produksinya. Kenyataan di lapangan terdapat sebuah perusahaan yang memproduksi beberapa jenis barang dengan intensitas yang sama. Permasalahan yang muncul adalah ada kelebihan produksi untuk barang-barang tertentu, sehingga keuntungan yang diperoleh kurang maksimal atau bahkan menimbulkan kerugian. Risiko kerugian telah menjadi bagian dari setiap perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola risiko akan mengganggu pencapaian tujuan-tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan analisis untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Perusahaan beta adalah satu-satunya produsen susu di sebuah daerah dan juga pemilik pabrik yang memproduksi susu ke berbagai bentuk. Susu dapat dikonsumsi baik secara langsung atau diproses dalam bentuk mentega, yogurt, keju, dan krim. Perusahaan beta seperti perusahaan lainnya ingin memaksimalkan keuntungan. Masalah perusahaan adalah menentukan jumlah relatif dari berbagai produk kebutuhan untuk mencapai tujuan. Dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk menentukan model matematika beserta penyelesaiannya untuk mencari jumlah relatif dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan guna memaksimalkan keuntungan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalahnya adalah bagaimana model matematika beserta penyelesaiannya dalam optimalisasi suatu produksi pada perusahaan beta. Tujuan yang ingin dicapai antara lain untuk menentukan model matematika beserta penyelesaiannya dalam optimalisasi suatu produksi pada perusahaan beta. Manfaat dari penulisan ini adalah memberikan gambaran untuk pengambilan keputusan yang terbaik dalam rangka optimalisasi produksi. Diasumsikan bahwa bahan baku tersedia setiap harinya dan permintaan juga ada pada setiap harinya. Selain itu, perusahaan mendapatkan suplai bahan baku berupa susu segar sebanyak 2.000 liter per hari, dan mesin hanya akan memproduksi bahan baku yang ada. Jadi, jumlah produk susu olahan yang akan dihasilkan akan kurang dari 1.800 kg. Selanjutnya kita masuk pada pemodelan matematika. Rata-rata dalam sehari perusahaan mendapat suplai bahan baku susu segar sebanyak 2.000 liter dengan harga per liter Rp4.000. Dan dari bahan baku tersebut diolah menjadi mentega, yogurt, keju, dan krim dengan porsi pembagian bahan baku yang sama untuk masing-masing produk yang ingin dihasilkan. Dalam sehari kemampuan produksi mesin-mesin adalah menghasilkan 1.800 kg produk yang siap dipasarkan. Berikut akan disajikan rincian biaya produksi dan biaya operasional dari masing-masing produk. Jadi yang pertama sini ada biaya produksi. Biaya produksi dari masing-masing jenis olahan dapat disajikan sebagai berikut. Jadi yang pertama yaitu mentega, bisa dilihat di tabel yang pertama, yaitu
Di sini ada biaya produksi mentega, di mana biaya produksi di bahan utama yaitu susu dengan total Rp400.000. Bahan baku lainnya Rp500.000, bahan bakar minyak Rp150.000 lainnya Rp150.000, sehingga total menjadi Rp1.200.000. Untuk yang tabel yang kedua yaitu yogurt, bisa dilihat di sini biaya produksi yogurt dengan bahan utama susu Rp400.000, dengan bahan baku lainnya Rp1.000.000, bahan bakar minyak Rp250.000 dan lainnya Rp50.000, sehingga total menjadi Rp1.900.000. Selanjutnya yang tabel yang ketiga sini ada krim susu dengan biaya produksi. Bahan utama susu yaitu dengan total Rp400.000, dengan bahan baku lainnya Rp1.000.000, bahan bakar minyak Rp300.000 dengan lainnya Rp350.000, sehingga total menjadi Rp2.550.000. Yang keempat ada keju. Di tabel yang keempat ya, biaya produksi keju, di mana bahan utama yaitu susu Rp400.000, bahan baku lainnya Rp1.600.000 dan bahan bakar minyak Rp300.000, lainnya Rp350.000, sehingga total menjadi Rp2.650.000. Ini ada tabel yang kelima, ini tentang biaya operasional. Jadi teman-teman atau kawan sekalian bisa lihat di sini tabel 5 tentang biaya operasional. Selanjutnya pemisah variabel. Perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan di setiap harinya, di mana banyaknya produksi untuk masing-masing olahan dapat didistribusikan dan memberikan pemasukan bagi perusahaan. Pemisahan variabelnya sebagai berikut. XI sama dengan banyaknya produk yang dihasilkan, di mana I sama dengan 1 sampai 4. X1 sama dengan banyaknya produksi mentega yang dihasilkan. X2 banyaknya produksi yogurt yang dihasilkan, sehingga sampai yang ke X4 banyaknya produksi keju yang dihasilkan. Dan juga ada PI sama dengan harga masing-masing produk yang dihasilkan. P1 harga mentega yang dihasilkan sampai P4 harga keju yang dihasilkan. Model program linear. Bentuk umum program linear terdiri dari dua fungsi, yaitu fungsi tujuan dan fungsi kendala atau syarat batas. Fungsi tujuan di sini maksimal set sama dengan 45.000 X1 tambah 52.000 X2 tambah 60.000 X3 tambah 57.000 X4. Dengan fungsi kendala, sigma I sama dengan 1 sampai 4 DI kurang dari sama dengan DT, atau X1 sampai X4 kurang dari sama dengan 1800. Fungsi kendala rata-rata biaya produksi. Baik, selanjutnya sigma I sama dengan 1 sampai 4 AI XI kurang dari atau sama dengan AT, atau 13.333 X1 plus 23.750 X2 plus 31.875 X3 plus 35.333 X4 kurang dari sama atau sama dengan 41.100.000. Itu adalah fungsi kendala rata-rata biaya operasional. Selanjutnya sigma I sama dengan 1 sampai 4 BI XI kurang dari atau sama dengan BT, atau 11.200 X1 sampai 11.200 X4 kurang dari atau sama dengan 20 juta. Adalah fungsi kendala rata-rata banyaknya bahan baku lain digunakan. Sehingga sigma I sama dengan 1 sampai 4 CI XI kurang dari sama dengan CT, atau 0,25 X1 sampai 0,2 X4 kurang dari sama dengan 396. Selanjutnya kita masuk pada penyelesaian model. Model matematika yang dihasilkan adalah Z sama dengan 45.000 X1 plus 52.000 X2 plus 60.000 X3 plus 57.000 X4 dengan pembatasan
X1 plus X2 plus X3 plus X4 kurang dari sama dengan 1800. Jadi 13.333 X1 sampai 35.333 X4 itu kurang dari sama dengan 41.100.000, sehingga menjadi X1 sampai 0,X4 itu lebih dari atau sama dengan 0. Jadi itulah tadi pemaparan dari hasil kerja saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera.